Hai guys, balik lagi nih sama aku di channel yang ini. Apa kabar nih semuanya? Semoga di kala pandemi sekarang ini kalian semua baik-baik aja ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi di video kali ini aku tuh pengen jelasin atau pengen sharing-sharing tentang kepemimpinan. Tapi sebelum itu kalian bisa klik like, share dan subscribe YouTube channelnya. Thank you. So guys, di video kali ini aku pengen jelasin atau pengen sharing-sharing ke kalian tentang kepemimpinan. Dimana kita tuh pasti udah gak asing dengan yang namanya kepemimpinan secara dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan di bermasyarakat pun kita tuh gak jauh-jauh dari yang namanya kepemimpinan. Misalnya dari yang TK nih, kita jadi ketua kelas, di SD juga jadi ketua kelas, di SMP mungkin ada yang naik jadi ketua OSIS atau jadi ketua kelas juga ada. Habis itu kalau di SMA tuh ada yang namanya ketua ekstrakurikuler, ketua OSIS, ketua kelas. Kalau di lembaga ada yang namanya presiden BEM, ketua BEM, ketua lembaga, ada mungkin ada juga jadi ketua koordinator atau ketua panitia mungkin. Kalau ditanya apa sih kepemimpinan itu, atau apa sih pemimpin itu, kalau menurut aku sendiri, dari yang aku baca, dari yang aku pelajarin juga, kalau kepemimpinan itu ada 4 komponennya. Yang pertama tuh kepemimpinan sebagai proses. Kepemimpinan tuh melibatkan pengaruh, dan yang ketiga tuh kepemimpinan melibatkan kelompok, dan yang terakhir itu kepemimpinan untuk tujuan bersama. Jadi kalau ditarik secara garis besar, kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama, gitu sih teman-teman. Kalau secara garis besarnya, dari secara aku pahamin juga itu kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku pernah memimpin apa aja, atau aku pernah ngapain aja di selama aku studi. Jadi aku tuh waktu SMP pernah jadi ketua kelas, pernah waktu kelas 7 kalau nggak salah. Habis itu di SMA tuh nggak ada, kalau nggak salah nggak ada. Kalau di kuliah tuh aku jadi ketua koordinator, dimana ketua koordinator ini sendiri itu tuh lebih sering di ketua koordinator publikasi dan dokumentasi. Sendiri aku tuh pernah jadi ketua koordinator publikasi dokumentasi, habis itu ketua koordinator perlengkapan. Seringan sih jadi ketua koordinator publikasi dokumentasi, gak tahu sih kenapa. Kalau ditanya gimana sih jadi pemimpin yang baik, habis itu gimana sih caranya jadi pemimpin biar kita tuh didengar sama pengikut kita. Jadi kalau dari aku sendiri, dari pengalaman aku juga, seorang pemimpin tuh punya 5 power, dimana yang pertama tuh adalah ada referent power, yang kedua tuh ada expert power, yang ketiga ada yang namanya legitimate power, yang keempat ada reward power, dan yang terakhir adalah coefficient power. Jadi di sini kalau reference power itu bisa diartikan sebagai seorang pemimpin tersebut dianggap sebagai idola atau digemari, dikagumi oleh pengikutnya begitu. Contoh gampangnya tuh kayak apa ya? Misalnya seorang guru yang dikagumi oleh murid-muridnya. Jadi guru tersebut diidolakan lah, kayak gitu modelnya. Jadi bisa dikatakan guru tersebut memiliki referent power gitu. Yang kedua ada expert power, dimana kalau expert power ini
lebih ke pengetahuan, dimana seorang pemimpin tersebut dikatakan expert atau ahli lah di dalam bidang tertentu. Itu lebihnya kayak seorang pemimpin tersebut memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan. Contoh itu kayak apa ya, misalnya seorang tour guide yang memandu wisatawan, dimana tour guide itu memiliki pengetahuan tentang destinasi wisata tersebut atau destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Jadi wisatawan tersebut mengikuti tour guide itu, gitu sih kurang lebih teman-teman. Yang ketiga ada yang namanya legitimate power. Jadi dimana legitimate power ini merupakan suatu kekuatan yang sah atau suatu kekuatan yang formal. Kalau dibilang formal, kekuatan yang sah, yang formal, misalnya kalau aku langsung contohnya aja ya. Misalnya contohnya itu mungkin kayak seorang hakim yang memberikan hukuman kepada yang bersalah, gitu, dimana hakim tersebut melakukan legitimate power, dimana hakim tersebut menggunakan kekuatan yang sah, gitu, secara formal. Hakim tersebut menggunakan legitimate power. Itu sih contoh legitimate powernya. Yang keempat tuh ada yang namanya reward power, dimana reward power ini kita tuh kayak memberikan reward kepada pengikut kita. Contohnya kayak misalnya pengikut kita tuh melakukan sesuatu, misalnya kayak teman kita nih ngerjain tugas atau ngerjain tugas kita, habis itu kita tuh ngasih mereka tuh imbalan kalau mereka udah selesai, gitu. Itu bisa disebut dengan reward power. Jadi gampangnya sih reward power tuh kayak kita tuh ngasih imbalan ke orang lain, gitu sih. Habis itu yang terakhir ada coercion power, dimana coercion power itu merupakan kekuatan yang untuk memaksa orang lain dengan paksaan. Dengan paksaan, bisa juga dengan ancaman, lebih mengancam sih kayak gitu. Contohnya langsung aja ke contohnya itu kayak misalnya misalnya kayak teman kita nih, kita jadi ketua kelas, misalnya temennya lagi kelasnya lagi gak kondusif, lagi ribut atau lagi gimana lah. Habis itu ada teman yang ribut, ada teman yang nggak bisa diam, jadi kita tuh kayak ngancem mereka, kalau mereka nggak mau diam kita laporin ke gurunya, atau kita catat lah namanya, nanti kita laporin ke gurunya, gitu. Jadi mereka tuh ngerasa takut gitu loh, karena diancam, karena yang lain-lain kayak gitu sih. Nah, kalau itu tadi kan itu power yang harus dimiliki atau yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun power tersebut kalau dieksekusi terlalu berlebihan atau digunakan terlalu sering, power tersebut juga bisa menjatuhkan pemimpin tersebut, gitu sih teman-teman. Misalnya kalau seorang pemimpin itu dia terlalu koersif atau dia terlalu memaksa menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi bawahannya, dengan mengancam, dengan membuat rasa takut, lama-kelamaan pengikutnya itu juga bakal males gitu loh. Jadi pemimpin tersebut bakal ditinggalin. Habis itu kalau selain itu, contohnya aku sendiri sebagai pernah jadi ketua kelas, aku yang mungkin kalau bisa dilihat, kalau aku sendiri aku ngerasanya yang paling
Dominan itu karena jadikan role models atau reference powernya. Kalau dibilang expert power sih nggak expert banget, ada yang lebih bagus lagi. Karena banyak teman aja sih di reference power, mereka ngikutin aku, habis itu mereka berteman baik-baik lah. Habis itu juga aku tuh loyal sama mereka. Jadi itu sudah dijelaskan 5 power yang dimiliki sebagai seorang pemimpin. Selain 5 power tersebut, ada juga yang namanya trait approach atau pendekatan sifat, dimana pendekatan sifat ini memiliki beberapa komponen. Diantaranya yang pertama itu ada intelligent, ada kepercayaan diri, ada penentuan, habis itu ada yang namanya integritas, ada social abilities, dan yang terakhir itu ada yang namanya kecerdasan emosional. Jadi ada 6. Yang pertama itu ada intelligent, dimana intelligent sendiri merupakan kecerdasan intelektual sebagai seorang pemimpin, dimana pemimpin dikatakan memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan pengikutnya, begitu biasanya dikatakan seperti itu. Dan yang kedua tuh ada yang namanya kepercayaan diri, dimana sebagai seorang pemimpin diwajibkan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dikarenakan gimana kalau seorang pemimpin itu tidak memiliki kepercayaan diri, gimana pengikutnya bisa percaya sama dia sedangkan dia sendiri itu nggak percaya diri. Jadi pemimpin tersebut tidak dapat mempengaruhi bawahannya karena dia sendiri nggak percaya diri, gitu sih secara nggak langsungnya atau secara gampang kayak gitu. Habis itu yang ketiga itu ada penentuan, dimana dalam penentuan ini seorang pemimpin itu dianjurkan atau dilihat bagaimana pemimpin tersebut membawa arah atau membawa ke arah mana kelompok ini akan menuju, kayak gitu sih. Jadi kayak kemana sih kelompok ini, arah mana sih yang bakal dituju, atau apa sih yang bakal dilakukan selanjutnya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan, harus bisa melakukan menentukan kemana mereka akan menuju atau ke arah mana, apa yang mereka lakukan setelah ini kayak gitu sih. Setelah itu ada yang namanya integritas, dimana seorang pemimpin diwajibkan atau diharuskan memiliki integritas, dimana integritas itu merupakan kejujuran, tanggung jawab, kejujuran terhadap apa yang mereka sepakati, terhadap apa yang mereka sepakati di awal, kayak gitu sih. Jadi kayak keloyalan seorang pemimpin terhadap apa yang mereka janjikan, terhadap apa yang dia janjikan di awal terhadap anggota-anggotanya atau terhadap pengikutnya, kayak gitu sih. Yang berikutnya ada yang namanya sosialisasi. Dalam sosialisasi ini dikaitkan dengan seperti keramahan, sopan, habis itu cara bicara dan lain-lain lah, kayak gitu. Jadi di sosialisasi ini lebih ke kayak bagaimana pemimpin tersebut bersikap, bagaimana seorang pemimpin tersebut dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi sosialisasi ini juga sangat penting sih, membangun relasi dengan orang-orang lain, membangun relasi dengan rekan-rekan kerja yang lain, membangun relasi dengan pemimpin dan anggotanya, kayak gitu sih. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kecerdasan emosional, dimana dalam kecerdasan emosional ini sangat penting atau dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin tersebut
menggunakan emosinya, dimana seorang pemimpin itu dapat meredakan emosinya kayak gitu sih, dimana kapan dia harus emosi, kapan dia harus gini, kapan dia harus bersikap kayak gini, kayak gitu sih. Bagi seorang pemimpin sangat penting sih bisa kayak gitu. Kalau dari pengalaman kru pribadi, aku sendiri kan dulu sempat pernah jadi ketua kelas di mana di SMP. Jadi dalam jadi ketua kelas tersebut, aku lagi kelas lagi gak kondusif, lagi ribut atau lagi gimana lah. Habis itu ada teman yang ribut, ada temen yang nggak bisa diam. Jadi kita tuh kayak ngancem mereka, kalau mereka nggak mau diam kita laporin ke gurunya, atau kita catat lah namanya, nanti kita laporin ke gurunya gitu. Jadi mereka tuh ngerasa takut gitu loh, karena diancam, karena yang lain-lain kayak gitu sih. Kalau aku sendiri dalam aku jalanin giniku ya, kalau aku sendiri sebagai pernah jadi ketua kelas, aku yang mungkin kalau bisa dilihat, kalau aku ngerasanya yang paling dominan tuh karena jadikan role models atau reference powernya. Kalau dibilang expert power sih nggak expert banget, ada yang lebih bagus lagi, karena banyak teman aja sih di reference power, mereka ngikutin aku, habis itu mereka berteman baik-baik lah. Habis itu juga aku tuh loyal sama mereka. Aku tuh kalau di kuliah sendiri, aku tuh pernah jadi ketua koordinator publikasi dokumentasi, habis itu ketua koordinator perlengkapan. Seringan sih jadi ketua koordinator publikasi dokumentasi, tadi ya kenapa trade approach. Dan kalau dari menurutku pribadi atau dari pengalamanku pribadi, aku tuh kan pernah jadi yang namanya koordinator dalam sebuah acara, dimana aku tuh jadi koordinator publikasi dan dokumentasi, dimana dalam aku jadi koordinator tersebut, aku tuh dituntut untuk bisa ini, bisa itu. Habis itu aku tuh harus jadi role model buat teman-temanku yang lain, yang jadi satu anggota, jadi role model lah buat anggota-anggotaku. Habis itu aku juga harus bisa tanggung jawab sama apa yang udah udah tanggung jawab sama apa yang udah dikasih ke aku kayak gitu. Misalnya dari aku harus bikin ini, aku harus bikin banner, aku harus bikin video dan lain-lain. Itu sih, aku harus nyelesain tugasku, dimana waktu itu aku menunjukkan integritasku, dimana aku nunjukin kemampuanku kalau aku sama timku tuh aku bisa gitu loh. Dan akhirnya ya jadi sih, dengan melewati berbagai proses yang panjang, habis itu melewati berbagai kendala-kendala yang ada. Kendala tuh memang pasti ada sih dalam setiap proses tuh, apalah namanya, kendala tuh pasti ada. Tapi kalau memang niat atau usaha tuh pasti ada jalannya kok. Nah, itu sekian dari apa yang aku baca dan aku bisa sharing juga pengalamanku sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari videoku kali ini. Jangan lupa klik like,
share, dan subscribe. Thank you.